Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Isa Mahendra Wahdat, kelas B, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. NIM 20030150001. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia ini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi, kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berupa secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik, melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap, dan menulis menggunakan alat. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun, selain kematangan diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan antara anak tersebut. Sebelum kita membahas instruksi seperti apa yang paling tepat, paling sesuai yang mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai prinsip perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Cara umum mempelajari keterampilan motorik dan hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Salah satu konferensi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati, dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada setiap usia dan pada tiap tingkatan sangat perlu diketahui dan antisipasi oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Pengetahuan tentang perbedaan pola dan tahap perkembangan fisik akan membantu para pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahap tiap anak yang guna pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun adalah sangat memungkinkan untuk membangkitkan garis besar pertumbuhan dan perkembangan fisik sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan pelajaran 1 bahwa perubahan pertumbuhan anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama dan kelahirannya. Sesungguhnya pada yang terjadi tubuh anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah, membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh bagian luar dan tubuh promadistal. Pertumbuhan gerak dari umum ke usus.
Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik gerak maju dari yang bersifat umum menuju ke usus gerakan kaki yang berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu perkembangan sesuai dengan diri sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda, dan perbedaannya ini dapat dilihat dari dua gaya, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak yang lainnya, dan dalam diri seorang anak tersebut terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak-anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkatan kemampuannya. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif, dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Prinsip-prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh atau tinggi berat, otot-otot tulang, sistem saraf, dan hormon-hormon telah kita bahas secara panjang dan lebar. Semua perubahan tersebut dioperasikan dijalankan secara bersamaan untuk mempengaruhi bagaimana Buffy, anak usia 3-4 tahun, dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik bagi pendidik, orang tua, dan guru. Perkembangan motorik anak menawarkan saat-saat yang benar menakjubkan, seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkah kakinya benar-benar dengan terhubung, atau ketika anak usia 3 tahun belajar menangkap pola. Semua anak membutuhkan aktivitas untuk melatih pertumbuhan otot mereka seorang. Anak-anak akan dapat mengendarai sepeda jika mereka telah dapat menjaga keseimbangan tubuh dan mengendalikan kakinya serta tangan dan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita akan merincing perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar atau disebut kontrol otot-otot besar, dan perkembangan motorik halus atau disebut kecil. Perkembangan motorik kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot seperti jari-jari tangan. Kedua macam perkembangan memiliki pola, dapat diprediksi dan diramalkan. Perkembangan motorik selama masa bayi yang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak koordinasi dalam menangkapi refleksi untuk berjalan. Pertama, melangkah dan menjelajah
keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Hasilnya, usia dan kemampuan. 0 bulan, sikap badan seperti bayi. 1 bulan, mengangkat dagu. 2 bulan, mengangkat dada. 3 bulan, menjangkau benda dan salah menjangkau. 4 bulan, duduk dengan bantuan. 5 bulan, duduk dalam pangkuan dan menggenggam pada benda. 6 bulan, duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai seperti menggantung. 7 bulan, duduk sendiri. 8 bulan, berdiri dengan bantuan. 9 bulan, berdiri sambil berpegangan pada meja. 10 bulan, berangkat. 11 bulan, berjalan ketika dibimbing. 12 bulan, mencari pegangan untuk berdiri pada meja. 13 bulan, menaiki anak tangga secara bertahap. 12 bulan, berjalan sendiri. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik yang menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu perkembangan motorik yang bergantung pada kematangan otot dan saraf. Belajar dan keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Dan 5. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuhnya tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik, motorik, mental, sosial, dan emosional semuanya terjadi secara bersamaan dalam diri anak. Dalam program dikembangkan pendidikan anak usia aktivitasnya seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lainnya yang melatih otot-otot akan membantu perkembangan motorik anak. Anak-anak sebaiknya diberikan berbagai kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus secara seimbang. Pendidik perlu mengetahui kebutuhan setiap anak, mengembangkan otot-otot besar dan kecil pada setiap tingkat usia. Pendidik memerlukan peralatan yang baik, namun yang lebih penting lagi adalah sikap yang baik pada tiap tingkatan anak. Sikap yang baik di sini yaitu memberikan anak mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan halus sesuai tingkatan usianya. Alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal.
Untuk mempelajari keterampilan motorik, ada beberapa alasan mendasari tersebut. Di antaranya, tubuh anak-anak yang lentur dan daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak mudah untuk menerima pembelajaran untuk mengembangkan motoriknya. Anak belum banyak memiliki keterampilan yang berbenturan dengan keterampilan yang baru yang dipelajari, maka bagi anak-anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. Secara keseluruhan, anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Keberanian ini akan menimbulkan motivasi yang diperlukan anak untuk belajar. Anak-anak yang sangat menyayangi kegiatan yang sifatnya pengulangan. Oleh karenanya, anak-anak bersedia mengulangi suatu pembelajaran hingga otot-otot terlatih untuk melakukan secara efektif. Tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawab ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar memiliki keterampilan motorik dan mereka tidak pernah mengulanginya berkali-kali. Hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik: yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, kesempatan belajar. Ketiga, kesempatan praktik. Keempat, model yang baik. 5, bimbingan. 6, motivasi. 7, setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. 8, keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Cara mempelajari keterampilan motorik: belajar, mencoba, dan ralat. Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajari dengan cara mencoba-coba beberapa kali sehingga menguasai keterampilan tersebut secara benar. Cara biasanya akan menghasilkan keterampilan yang jauh di bawah kemampuannya. Meniru. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lainnya lebih tua lebih cepat daripada belajar dengan cara mencoba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh model. Pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model yang akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Peningkatan dalam keterampilan motorik. Dalam tahap awal mempelajari keterampilan motorik, gerakan tubuh masih janggal dan tidak terkoordinasi dengan baik, serta anak-anak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Pada saat perkembangan keterampilan motorik, meningkatkan pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisien gerakan. Peningkatan kecepatan paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menirukan pada saat anak-anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak-anak membaik pada usia 13 sampai 14 tahun. Kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur. Namun, pada usia berapa tingkat kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. Mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari kesedar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal tersebut, kesehatan sosial dan emosional,
sebanding dengan ketegaran fisik. Anak-anak dipengaruhi kebutuhan tidurnya, mendapatkan asupan gizi baik dan keseimbangan akan setiap untuk belajar berbagai hal. Anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang menghadapi berbagai tantangan. Pada setiap tatapan perkembangan semua anak membutuhkan kesehatan yang sama, dan ada beberapa yang bersifat khusus pada seorang anak pada suatu tahap. Sebagai contoh, bayi yang masih sangat muda membutuhkan makanan, dan makanan berubah sesuai dengan kebutuhan tanpa harus meminta persetujuan dari siapapun. Kesehatan mereka akan bergantung pada perubahan kebutuhan biologis mereka. Pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Orang dewasa sering kali merasa sangat takjub melihat kecepatan dan pertumbuhan kemajuan perkembangan anak-anak. Mereka juga bangga cepat seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan anak pertambahan tinggi dan berat badan tubuh. Berbeda dengan perkembangan masih ingatan. Jika pertumbuhan adalah keadaan hal tubuh yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan tubuh, maka perkembangan adalah menjadi pertambahannya sempurna yang meliputi berbagai pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Pola perkembangan fisik. Sebelum bayi dapat berjalan, mereka belajar melakukan sesuatu dengan kedua tangannya. Sebelumnya, bayi keterampilan menggunakan tangan terlebih dahulu. Mereka belajar menggerakkan telapak tangan untuk suatu tujuan. Perubahan yang cenderung meningkatkan ini menggambarkan 3 prinsip arah perkembangan yang melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip kepala sampai tulang ekor, prinsip dari tengah tubuh menuju ke arah luar tubuh atau menyamping, prinsip arah perkembangan dari otot-otot besar ke otot-otot halus, motorik halus. Variasi perkembangan fisik. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang urutan pertumbuhan fisik yang diperlibatkan pada semua manusia. Bagaimanapun perkembangan fisik merupakan proses yang sangat tidak merata dengan beberapa perbedaan sistem jasmania, memperlihatkan keunikan pola pertumbuhan. Variasi perkembangan fisik meliputi variasi individual dan kultural. Variasi individual. Ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak-anak adalah individu. Perkembangan sistem tubuh yang terjadi pada diri seorang anak sebagai individu tidak merata dan tidak serempak. Selain itu, pertumbuhan antara suatu individu dengan individu lainnya sangat variasi berbeda dan sama sekali tidak sama. Variasi kultural tentu ada sangat memahami karena mempengaruhi faktor demografi. Maka di Indonesia muncul berbagai macam suku yang mempengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat satu suku dengan suku yang lain. Anda dapat membayangkan bagaimana keterampilan terjadi masyarakat dunia. Artinya, kita tidak boleh menutup mata bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik dialami oleh seorang anak yang sangat dipengaruhi oleh kultur dan subkultur. Perubahan tinggi dan berat badan.
Bayi bertumbuh sangat cepat pada 2 tahun pertama. Seringkali berat badan mereka meningkat ketika 4-6 bulan, bahkan berlipat ganda sampai akhir tahun pertama. Pada akhir, ketika tinggi bayi sudah setengah dari tinggi orang dewasa, beratnya sudah mencapai beberapa kali lipat beratnya ketika dilahirkan, yaitu 13,5 kg sampai 15 kg. Jika anak terus bertumbuh sampai kira-kira berusia 18 tahun, mereka akan setinggi 160 cm dengan berat sekitar 50 kg. Usia 3-6 tahun, anak-anak tampak tidak segemuk pada masa sebelumnya, dan penampilan mereka tampak lebih langsing dan atletis. Pada usia 3 tahun, anak-anak tadinya gendut dan lucu semakin mengecil, seperti batang pohon. Tangan dan kakinya menjadi lebih panjang. Kepala relatif lebih besar, tetapi beberapa bagian dari tubuh anak memanjang dan proporsi tubuh menjadi seperti tubuh orang dewasa. Perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah 1/4 dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagian telinganya. Pada pertumbuhan anak, bentuk tubuh berubah dengan cepat. Proses perkembangan pada arah dan bentuk dan batang tubuh mengalami pertumbuhan sangat cepat selama tahun pertama. Ketika usia 1 tahun, ukuran kepala anak 20% dari panjang tubuh keseluruhannya. Dorongan pertumbuhan berlangsung dari lahir sampai dewasa. Dengan tubuh dengan cepat, ukuran bertambah panjang dan lebih dari 60%. Perubahan struktur dan sistem. Perkembangan penting juga terdapat pada tubuh lainnya. Pertumbuhan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan dan semakin kuat. Tulang rawan tumbuh menjadi tulang dengan kecepatan rata-rata. Tulang-tulang menjadi semakin keras, memberikan bantuan tubuh, melindungi organ-organ penting yang berada dalam tubuh. Perubahan ini juga memungkinkan anak-anak mengembangkan beberapa keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halusnya. Selain itu, perubahan juga menjaga kesehatan, yaitu dengan meningkatkan stamina yang disebabkan oleh sistem pemasangan dan sirkulasi, perkembangan dalam kapasitas yang lebih besar. Anak-anak mengembangkan sistem kekebalan tubuhnya untuk melindungi mereka dari infeksi. Perkembangan motorik. Aktivitas seorang anak sudah dimulai jauh. Sebelumnya dia akan melihat cahaya setiap hari dan tidak akan pernah berhenti sejak dalam kandungan. Dia berputar, menendang, dan jungkir balik dan menghisap jari. Ketika baru dilahirkan, dia mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya, menendangkan kakinya, dan menggoyang-goyang tangannya. Semua gerakan pertama akan sangat sederhana dan menggambarkan jenis suatu aktivitas secara keseluruhan dengan sedikit kesadaran terkontrol. Hal ini merupakan aktivitas motorik awal bawah kontrol subcortex. Tetapi pada bulan keempat dalam kehidupan, mereka mulai melakukan gerakan lebih sengaja yang diperintah oleh korteks atau otak. Keterampilan tangan. Penggunaan tangan atau handedness berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada 2 kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan penggunaan tangan. Pertama, seseorang lebih menyukai tangan yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, kecepatan atau keterampilan yang digunakan seorang dengan tangan
yang satu dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Sebagian besar keterampilan tangan menghendaki penggunaannya suatu tangan meskipun dibantu oleh tangan yang lainnya. Tangan yang banyak melakukan pekerjaan dikenal sebagai tangan dominan hand, dan tangan lainnya yang membantu disebut dengan tangan bantu. Misalnya ketika tangan kanan menggunting, maka tangan kiri membantu memegang kertas atau sebaliknya. Keterampilan kaki. Studi yang dilakukan mengenai keterampilan kaki lebih sedikit daripada yang mengenai keterampilan tangan. Studi yang pernah dilakukan pada pola keterampilan keterampilan kaki dan pada usia berapa anak memperolehnya. Keterampilan kaki banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat tinggi dan meluncur, mendaki, mengendari sepeda roda 3 dan 2. Mendaki, mengendari sepeda baik roda 3 maupun roda 2 digunakan untuk menggambarkan keterampilan kaki. Mendaki, bahwa sebelumnya anak berjalan mereka dapat memanjat dengan merangkak dan merayap. Pola menaiki tangga hampir sama dengan cara merayap. Sebagai contoh, anak yang merayap di atas tangga dan lutut mereka, maka ia akan menaiki tangga ke atas tangan lutut mereka. Anak yang merayap dengan satu tangan dan satu kaki, maka ia akan memiliki tangan dengan cara yang serupa. Dalam menirukan tangan, umumnya anak merangkak mundur. Cara menaiki tangga seperti orang dewasa sudah dapat dilakukan anak yang berusia 4 tahun. Mengendarai sepeda roda 3 dan 2 pada usia 2 tahun. Beberapa balita bawah 5 tahun dapat mengendarai. Itulah tadi penjelasan tentang motorik dan perkembangan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.